UKT Elit, kampus elit. Kampus mana lagi nih kalau bukan Universitas Muhammadiyah Riau? Rini bos senggol dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rada Herani dari mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Muhammadiyah Riau yang saat ini semester 5 dari kelas MIT 2 reguler A dengan NIM 210304141, dan di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang mata kuliah manajemen strategi. Pertama, materi keterampilan presentasi bisnis. Nah, presentasi adalah salah satu bentuk komunikasi lisan dan tertulis yang sering dilakukan baik saat rapat atau pertemuan lainnya. Dasar dalam presentasi adalah penyampaian gagasan yang dapat dimengerti dan direspon dengan baik oleh penerima gagasan. Nah, karena itu kegiatan presentasi yang dipersiapkan dengan cermat dan matang serta dilakukan dengan menarik dan jelas akan sangat membantu kelebihan komunikasi. Pelatihan ini akan membekali peserta dengan kemampuan menguasai berbagai aspek kegiatan presentasi, baik dalam penyusunan materi dan lainnya. Dan dalam kegiatan presentasi serta kemampuan menguasai audiens yang mengikuti presentasi. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Nah, salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum yaitu menyampaikan atau menginformasikan pesan bisnis kepada khalayak. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar audiens. Keterampilan presentasi bisnis. Untuk membangun keterampilan presentasi ialah dengan merajut kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi dalam bisnis yaitu dengan kompetitif, kemampuan menyampaikan ide dan informasi yang jelas, serta untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis ialah yang melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan audiens. Menyusun daftar struktur presentasi bisnis. Yang pertama ada pendahuluan, kedua itu ada isi utama, ketiga kesimpulan. Lalu teknik penyampaian presentasi bisnis secara persuasif yaitu yang pertama gunakan bahasa tubuh yang tepat, yang kedua sajikan data dalam bentuk grafik, yang ketiga sertakan testimoni pelanggan. Nah, presentasi bisnis yang menggambarkan gambar, video, dan media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens untuk mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Pertemuan atau materi yang kedua itu mengenai komunikasi interpersonal dan kelompok. Nah, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang atau kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan yang lain. Proses ini melibatkan pengiriman pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Nah, komunikasi interpersonal juga sebuah komunikasi atau proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih dan biasanya itu tidak diatur secara formal. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Kedua, memakai media tertentu misalnya telepon, ponsel, dan email. Ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Nah, efektivitas komunikasi interpersonal yaitu yang pertama keterbukaan, kedua empati, ketiga sikap mendukung, keempat sikap positif, kelima kesetaraan. Kelompok bisa diartikan sekumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan bertemu secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan proses interaksi satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk menjadi suatu kelompok tertentu. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang sebagai bahan dari kelompok. Klasifikasi kelompok. Yang pertama ada kelompok primer, yang kedua kelompok sekunder. Bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama komunikasi kelompok kecil, yang kedua komunikasi kelompok besar.
Fungsi komunikasi kelompok pertama, fungsi menjalin hubungan sosial. 2. Fungsi pendidikan. 3. Fungsi persuasif. 4. Fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dan yang kelima, fungsi terapi. Materi ketiga yaitu tentang negosiasi bisnis. Nah, negosiasi adalah suatu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Negosiasi dilakukan dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis, dan kegiatan kehidupan lainnya. Secara sederhana, negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua orang atau beberapa pihak saling berinteraksi dan juga bertransaksi untuk mencapai tujuan dan kesepakatan yang menguntungkan dalam menjalankan satu bisnis. Tujuan ideal negosiasi adalah mencari win-win solution agar semua pihak yang melakukan negosiasi merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, manfaat dari negosiasi adalah menyatukan pendapat. Tanpa negosiasi, perbedaan pendapat bisa berujung pada konflik yang berkepanjangan. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan negosiasi bisnis: yang pertama, riset perusahaan dan riset lawan bicara. Kedua, tentukan hal-hal yang dapat kamu kompromikan. Ketiga, siap mundur jika tidak terjadi kesepakatan. Keempat, siapkan alternatif win-win solution-nya. Nah, etika dalam negosiasi bisnis yang baik. Yang pertama, yaitu dalam negosiasi etika menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Kita harus menjunjung tinggi etika dan berpegang teguh pada nilai personal serta visi perusahaan. Apalagi saat kita berhadapan dengan partner perusahaan lain yang memiliki perbedaan ras, agama, latar belakang, kita perlu menyesuaikan penampilan dan tingkat toleransi mereka, sehingga akan membentuk fondasi hubungan yang kuat dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kesalahan yang bisa dilakukan saat negosiasi bisnis yang biasa dilakukan: yang pertama, persiapan yang tidak matang. Kedua, jangan terburu-buru. Ketiga, menganggap suatu aspek tidak bisa dinegosiasikan. Pertemuan selanjutnya itu materi tentang etika dalam komunikasi bisnis. Etika atau tata susila merupakan konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Etika juga berperan dalam mengatur hidup kita dan bertindak secara bertanggung jawab. Pentingnya etika tidak dapat diabaikan dalam bidang kehidupan, termasuk pendidikan dan praktik kerja, apalagi keduanya saling berkaitan. Nah, etika merupakan bentuk yang berhubungan dengan etik. Etik adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbuatan benar atau salah. Sedangkan etis adalah perbuatan yang beretika baik. Seseorang yang tidak etis adalah yang melakukan etika perbuatan melanggar etik. Macam-macam etika. Pertama, etika deskriptif, dan yang kedua, etika normatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku: yang pertama, tabiat. Kedua, akal pikiran. Ketiga, hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. 4. Hierarki etika. Yang pertama, etika sosial. Kedua, etika organisasi. Ketiga, etika profesi. Keempat, moralitas pribadi. Nah, contoh penerapan dari etika bisnis: yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik, hadir tepat waktu. Selanjutnya, berdiri saat berkenalan, lalu tidak segan mengucapkan terima kasih dan membayar tagihan rapat. Manfaatnya etika dalam bisnis: dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang melakukan kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Pertemuan selanjutnya yaitu materi tentang teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital merupakan suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosialnya: yang pertama, Facebook. Kedua, Twitter. Ketiga, ada WordPress. Keempat, ada Blogger. Kelima, ada MySpace. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis: yang pertama, ada otomasi kantor. Kedua, berbagi informasi dengan karyawan. Ketiga, bertukar informasi. Keempat, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Kelima, menjalin kerjasama atau kolaborasi karena menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Ketujuh, menghemat biaya. Kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. 9, berinteraksi dengan konsumen. Nah, manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis: pertama, mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Kedua, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Ketiga, mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Keempat, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital: setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut ini beberapa kelebihan teknologi digital. Pertama,
Data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk atau noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Nah, kekurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul. Berikut ini beberapa kekurangan teknologi digital. Pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lainnya. Ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya, yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.